Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qaili fi dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sekalian, masih tentang Al-Ankabut ayat 45 sebagai dua tiang kehidupan kita. Tiang yang akan mengokohkan iman kita. Tiang yang akan memperkokoh konsistensi keislaman kita. Tiang yang bakal menguatkan semangat jihad kita. Yang pertama, tilawatul Quran. Sebagai tiang utama, yaitu upaya mengkaji, memahami Al-Quran secara kontinu, secara terus-menerus. Artinya, yatluna kitaballah itu adalah proses ketekunan dalam melaksanakan kajian-kajian. Semakin semangat untuk menghadirinya, maka semakin menunjukkan kualitas imannya. Tapi kalau sudah menunjukkan jarang-jarang dalam kehadiran, sewaktu-waktu hadir, sewaktu-waktu tidak hadir dalam kajian, itu bisa membuat iman kita melempem. Makin lama tidak hadir, makin malu untuk hadir kembali. Atau akhirnya, setan telah berhasil menjebak dirinya untuk tidak hadir seterus-terusnya. Itulah di materi-materi sebelumnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Hidup itu harus sudah menentukan mana yang menjadi skala prioritas. Ya, hidup itu harus sudah jelas skala prioritasnya. Karena itu akan semakin memperjelas apa yang menjadi tujuan hidupnya. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya di pengajian, otak mendapatkan pencerahan, berbagai problematika yang dialami, dihadapi, akan bisa terpecahkan. Jangan terlalu terpaku dengan problem yang sedang kita hadapi. Apapun bentuk problemnya. Justru ilmu yang dipelajari oleh kita itulah yang bisa mencerahkan pikiran-pikiran kita. Lalu kemudian dari cerahnya pikiran itulah kita bisa mencari jalan keluar. Kalau buntu pikiran, gelap pikiran, kita nggak bisa menemukan jalan keluar. Nggak bisa itu. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja. Salah satu yattaqillah itu apa? Disiplin dalam tilawah itu adalah lama-kelamaan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita sendiri.
Kalaulah orang lain, kawan-kawan kita, sahabat kita dianggap kurang berhasil atau belum mampu menyelesaikan problem kita, tapi melalui bimbingan tilawah model hari ini, semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin ada penerangan dalam jiwa kita, dalam pikiran-pikiran kita, disitulah baru kita akan merasakan adanya solusi, jalan keluar dari setiap problem yang kita hadapi. Nah inilah pentingnya yatluna kitaballah atau utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Yang kedua adalah wa aqimis sholat. Jadi kita sudah masuk ke bagian yang kedua dari surat Al-Ankabut ayat 45. Yaitu wa aqimis sholat. Letter lock-nya adalah tegakkan ibadah sholat. Tegakkan pembinaan sholat. Masih banyak yang belum kita ketahui untuk apa kita sholat. Dan seberapa pentingnya kedudukan sholat bagi mukmin itu. Nah, ini yang harus dipahami. Pada pertemuan yang lalu disampaikan bahwa sholat memiliki banyak potensi. Pertama, berpotensi lizikri dalam surat Toha ayat 14. Jadi potensi sholat itu adalah lizikri. Membangunkan kesadaran. Ya. Jadi lizikri itu membangunkan kesadaran. Bahasa Sundanya ngageing-geing sholatnya. Makanya lizikri membangunkan kesadaran. Dan yang harus disadari oleh kita, kesadaran itu memiliki kecenderungan tidur. Ya. Kesadaran itu memiliki kecenderungan tidur. Maka lihat dalam Az-Zariyat ayat 16-17. Wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang namanya mukmin tidak seluruh malam digunakan untuk tidur, tapi sebahagian malamnya dia gunakan untuk membangunkan kesadarannya. Maksudnya apa? Salat tahajud. Karena kecenderungan manusia itu, kecenderungan pikiran manusia itu tidur. Dalam bahasa hadis, namatil fikroh. Ya, namatil fikroh. Tumpul otak. Jadi yang dimaksud otak tidur itu walaupun dia tidak tidur, tapi otak yang tidur adalah otak yang tumpul. Ketumpulan dalam otak kita itu karena banyak makanan. Ya. Kubarul batni terlalu membesar-besarkan isi perut. Nah itu. Di lo bating ngalaksanakeun eusi beuteung we hayu we cacamuilan barang dahar. Kade ulah teu barang dahar engke bisi kasinggung. Jadi kumaha bingung disuguhan gitu. Saya aja udah menyisihkan singkong gitu. Tapi maksudnya aktivitas hidup kita itu jangan hanya melulu terorientasi pada masalah-masalah perut. Karena potensi terbesar manusia itu ada di pikiran. Al-fikratu mir'atun turika hasanatuka. Pikiran itu seperti cermin. Dari situ Anda bisa melihat baik dan jeleknya kualitas Anda sendiri. Jadi alus jeung gorengna kualitas seorang itu ditentukan oleh pikiran. Nah, kalau perut banyak diisi, pikiran kurang dipakai, gagal hidupnya. Gagal. Tidak bermasa depan kalau otaknya tumpul atau tidur. Maka jangan pernah menidurkan pikiran-pikiran kita. Ya, jangan pernah menidurkan pikiran-pikiran kita. Malah rehatnya pikiran-pikiran mukmin itu tahajud. Ternyata tahajud itu adalah rehatnya pikiran kita. Dari segala mumetnya kepentingan duniawi. Salah satu ucapan Nabi kepada Bilal. Arihna bis sholati ya Bilal. Rehatkan otakmu hai Bilal dengan sholat.
Jadi sholat itu merehatkan otak kita dari beban-beban keduniaan. Ya, ini ucapan Nabi nih. Arihna bis sholati ya Bilali. Ternyata merefresh ya, kalau diartikan istirahat kesannya nggak dipakai ya. Saya lebih cenderung merefresh otak, merefresh otak atau pikiran. Jadi kalau Anda punya beban berat, Anda punya masalah yang berat, tahajud atau sholat yang lainnya. Karena yang penting itu otak harus refresh. Makanya refreshing itu bagian dari treatment, mencerahkan otak. Jadi tong dicara mah yang ulin ke takokak. Tong dicara mah yang ulin ke mana entong. Butuh sewaktu-waktu, dan butuh di refresh. Itu ya. Nah inilah sholat. Makanya li zikri, membangunkan kesadaran. Sebab dalam Al-Quran, surat Al-Mudassir ayat 2, kum fa'anzir. Bangunkan kesadaranmu, lalu kemudian sadarkan yang lain. Tapi tetap aja kita dulu kan, kum, bangunkan kesadaranmu. Makanya qiyamul lail, fi'il amarnya kum, kumil lail, itu maksudnya adalah bukan sekedar tubuh kita bergerak dalam gerakan sholat, tapi kita sedang merepress otak pikiran kita. Itu pada dasarnya. Nah inilah cara mengungkap tentang lizikri. Ya, cara mengungkap tentang lizikri. Kemudian yang kedua, potensi sholat yang kedua, Al-Ankabut ayat 45, tanha anil paksa'i wal munkar. Jadi potensi sholat itu pertama lizikri, yang kedua tanha anil fahsya'i wal munkari. Ya. Kalau nggak jelas di surat Al-Ankabut 45. Potensi sholat yang kedua ada tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu semacam benteng yang bisa menjaga kita, melindungi kita dari serangan-serangan setan, dari serangan musuh. Masih ingat hadis yang lalu bahwa kita memiliki 4 musuh. Musuh yang pertama ad-dunya. Jadi sholat bisa melindungi kita dari pengaruh-pengaruh keduniaan, jabatan, kekuasaan, penumpukan harta kekayaan. Sekarang kan fenomenanya seakan-akan memperebutkan kursi. Memperebutkan kursi itu sama dengan memperebutkan jabatan. Ingin pada berkuasa, ingin berpenghasilan sejahtera, ingin mencapai kemakmuran dunia. Nah, itu musuh sebetulnya. Jujur, pikiran kita setiap hari duit kan? Ya kan? Duit setiap hari itu. Coba kalau nggak diimbangi dengan sholat, kita nggak memiliki benteng untuk menjaga itu semua. Sebab pengaruh dunia ini luar biasa berat, luar biasa hebat pengaruh dunia itu. Nah, di situ ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, janganlah kalian tertipu dengan dunia yang menyebabkan kalian lalai tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kalau sudah sibuk dengan dunia, sholat pun semaunya. Kalau sudah sibuk dengan dunia, saum pun kadang dia jalankan, kadang tidak, lama-lama tidak. Kalau sudah sibuk dengan dunia, hadir ke pengajian pun sudah enggan, sudah nggak mau.
Kenapa jarang hadir si A, si B? Udah nggak punya duit. Berarti kan pikiran sudah dengan dunia. Begitu. Siapa tahu udah hadir di pengajian, otak cerah, ada solusi cari duit. Udah kekeh karena duit butuh. Gitu. Ya. Saya bukan orang tasawuf. Jadi butuhkannya karena duit mah. Ya. Karena bukan orang tasawuf. Orang tasawuf mah hampir terbutuhin karena duit. Ingin mensucikan diri dari keduniaan. Seperti itu ting, toh, udah lain bener. Laisa bi khairikum man tarokat dunya lil akhirah. Walal akhirah lid dunya. Bukan termasuk baik orang yang meninggalkan dunia karena kepentingan akhirat atau meninggalkan kepentingan akhirat karena dilupakan oleh kesibukan dunia. Yang walakin akhadha an hadhihi wa hadhihi. Jadi yang penting itu adalah menempatkan kedua-duanya secara tepat. Dua kebutuhan tadi. Jadi satu sisi membangunkan kesadaran, di sisi lain perlu ada benteng untuk menjaganya. Sama dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak hanya menyeru kebaikan saja, tapi juga harus ada upaya mencegah keburukan. Dakwah itu kan harus berjalan kelindan antara amrun bil ma'ruf dengan nahyun anil munkar. Kalau dakwah hanya amrun bil ma'ruf doang tanpa nahyun anil munkar, timpang. Jadi kedua gerakan harus jalan simultan. Itu kuncinya. Sama seperti halnya sholat, ketika sholat untuk lidzikri membangunkan kesadaran kita, tapi kita juga harus bisa membentengi diri kita dari pahsya dan munkar. Apa itu pahsya dan munkar? Pahsya dan munkar adalah ma'asiyah, segala bentuk kemaksiatan. Itu pahsya dan munkar. Ma'asiyah, segala bentuk kemaksiatan. Kalau pahsya seperti korupsi, berzina, berjudi, itu namanya faksa, membunuh, menyakiti orang lain, menyakiti kedua orang tua, ya, bermusuhan, peperangan, itu paksa. Berbohong, kecuali kepaksa ngebohong, diperbolehkan takiyah, sewaktu-waktu boleh berbohong, kalau untuk kepentingan yang lain. Itu boleh kita berbohong seperti itu, nyumputkan 100.000 dina peci menang supaya ulah kanyahoan tua majikan menang nyumputkan 100.000 di dia lah entah korehan peci-peci salah kita gerak boleh gitu demi untuk kepentingan sesuatu supaya tidak apa, supaya tidak dikomentari atau dicamerutan boleh kadang-kadang menyumputkan anu teu meunang pamajikan nyumputkeun harta teu meunang pamajikan. Ya tidak boleh itu. Jadi seorang istri harus membocorkan berapa nomor rekeningnya. Sang istri harus memberitahukan kepada suaminya berapa nomor ATM-nya. Itu penting. Kumaha lah majikan mau ti heula nomor ATM teu nyaho. Lapor duit teu puguh. Gitu. Ya. Kemudian potensi berikutnya as-sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Mi'rajul mu'minin. Alat ukur untuk menaikkan prestasi hidupnya. Mi'raj itu. Jadi mi'raj itu kalau dalam bahasa ekonomi itu namanya grafik. Dalam bahasa ekonomi disebut grafik. Grafik kesadaran atau grafik kesadaran itu seperti yang sampaikan oleh Ustaz Deden kemarin, irtifaul akli ilallah itu namanya grafik kesadaran. Ya. Atau boleh juga disebut progres. Ya, progres kualitas pribadi ya. Mi'raj itu. Jadi kalau Anda tekun dalam sholat kemudian tampak prestasinya makin baik, itu berhasil sholatnya. Prestasi itu tidak harus ditunjukkan dengan jabatan makin tinggi, belum tentu. Semakin tinggi
semakin banyak jumlah kekayaan, justru yang ditakutkan oleh Nabi lahir korun-korun baru. Semakin tinggi jabatan-jabatan seseorang, justru yang dikhawatirkan oleh Nabi lahir Fir'aun baru. Semakin tinggi ilmu seseorang tapi tidak ada kerendah hatian, justru yang dikhawatirkan seperti kaum Bal'am. Para rohaniawan, para agamawan, para kiai ulama yang menjual ilmu dan akidahnya demi sepiring nasi. Sepiring nasi mah artinya segeplok amplop, itu baru. Segepok amplop atau sebongkah berlian, ya, atau sekantong uang, banyak tuh gara-gara pengaruh itu. Jadi intinya dina Islam ada jangan terlalu berlebih-lebihan, Sebenarnya rugi kalau punya istri terlalu besar cintanya kepada suami, itu rugi, itu bisa poligami. Pamajikan gede ting cinta anak orang teh rugi sebenarnya, bukan untung, bukan jadi kebanggaan sebenarnya. Seracun seri itu. Kalau terlalu berlebih-lebihan. Habibaka hauna ma'asa ayyakuna bagidoka yaumamma. Wabgid bagidoka hauna ma'asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah seseorang sewajarnya saja, jangan berlebih-lebihan. Ulah nepi ka blogan teuing jika dahdir dina bantal lah. Ya. Eta. Kenapa? Karena tidak mustahil satu waktu pasanganmu akan menjadi musuhmu. Bencilah musuhmu sewajarnya saja. Karena tidak mustahil satu saat dia akan mencintaimu atau menolongmu. Jadi dalam kewajaran. Islam itu begitu. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu biasanya ada unsur setan. Ya, dalam hal kepemilikan harta juga jangan terlalu berlebih-lebihan. Lebih baik membangun kohesi sosial. Hubungan antara kaya dengan miskin itu adalah sebetulnya dibentuk adanya kaya dan miskin itu karena kohesi sosial. Ya, demi untuk membangunnya kohesi sosial, adanya kerekatan hubungan yang harmonis antara kaya dengan miskin. Makanya dibuat ada si kaya, ada si miskin. Tujuannya untuk menjalin harmonisasi tujuannya. Tuh ya. Nah, makanya dengan potensi-potensi sholat seperti ini sudah menunjukkan bahwa sholat itu menjadi tiang penopang tegaknya keimanan, tiang penopang tegaknya keislaman. Jadi komitmen seseorang pada Islam itu akan masih kuat selama ada sholat. Nah, itulah maksud dari as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin. Jadi as-salatu imaduddin, paman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang din, berarti salat merupakan tiang kehidupan kita. Berarti kalau sudah tidak ada salat, runtuh kehidupan kita, kehidupan dalam berislam. Satu sisi kita harus udkhulu fisilmi kafah dengan wala tatabi'u khutuwati syaiton, tapi kalau sudah meninggalkan salat, roboh sendiri. Akan runtuh rasa keislaman kita. Kalau secara global telah mengalami keruntuhan dalam rasa keislaman, lihat peristiwa Palestina. Sebenarnya, kalau mengacu kepada landasan Al-Quran was Sunnah, kekejaman Israel terhadap warga Palestina adalah bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Ulah dianggap Allah ngantep ke warga Palestina. Allah sedang menyiapkan surga-surga untuk mereka. Orang anu ngaji unggal ahad pagi belum tentu ke surga.
Tapi warga-warga Palestina sudah jelas jaminannya surga. Karena teraniaya. Orang teraniaya itu masuk surga loh. Makanya kudu bangga, kudu atoh dizalimi orang lain teh. Saya tanya sama istri saya. Setiap ada yang menyakiti saya ketawa, saya tersenyum. Tanya kalau nggak percaya. Malah saya bunga. Boga dosa, baheula. Pernah nyeri si Eha. Boga dosa, baheula pernah hianat kasih ooy. Ya. Itu pernah nyarekan indung di sabarang hata mah teu wani nyarekan deui karena indung teh ai urang geus init mah ceurik indung teh. Si teh kunaon nyarekan mama. Pernah gitu Kak menjadi adik. Urang teh pernah nyarekan. Padahal nyarekan mah bener gitu negor. Muncul dosa meureun ka indung. Jadi lamun aya nu nyari ustadian, seuri we ustad mah nah tadi teh apa? Doa orang yang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah. Matinya mati syahid. Tetapi di sisi lain, ini juga ujian iman bagi yang menyaksikan. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah tuh ingin melihat benar tuh imanna ieu teh. Seakan-akan ingin ditunjukkan oleh Allah iman dan tidak imannya Anda. Iman dan tidak imannya kita dengan peristiwa Palestina. Satu sisi Allah sedang menyayangi warga-warga Palestina. Mereka tidak perlu ngaji rutin seperti kita. Mereka tidak perlu sholat dalam bangunan masjid. Mereka hampir tidak berkesempatan untuk melakukan saum-saum tatawu Senin Kemis. Waktu sahur aja bomnya tiap hari terus-terusan. Dar-der-dor. Nggak ada waktu, hampir tidak ada waktu mungkin untuk sholat berjamaah seperti kita. Kan namun saliwat mah iraha arek asup surga na salat garoreng kitu. Padahal yang salat garoreng. Tapi mereka sudah mendapatkan jaminan surga. Lah kita yang tiap ahad ngaji, salat nggak berani ketinggalan, tinggal surga itu sudah pasti. Nah, oleh karena itu Allah menguji muslim sedunia. Jumlah kaum muslimin itu katanya 2 miliar 17 juta. Lebih. Ya, dalam hitungan dalam hitungan global. Jadi kita itu umat Islam sedunia itu ada 2 miliar lebih. Tapi dengan peristiwa Palestina dan kaum muslimin yang lain, termasuk penderitaan yang sedang diderita oleh umat Islam di Indonesia, kenapa ini seperti terabaikan, terbiarkan? Nah, di sini ujiannya. Kita ini jumlahnya besar, tapi apa besar juga? Kita ini sedang mengidap penyakit wahnun. Anda boleh bangga dengan jumlah mayoritas. Sedunia 2 miliar lebih. Se-Indonesia 80% dari penduduk Indonesia. Boleh bangga. Tapi ketika melihat penderitaan saudaranya, Anda diam, tidak berbuat apa-apa. Itu ada apa? Ternyata ada wabah yang sedang menimpa kita. Namanya wabah wahnun. Walayak zifanna fi qulubikumul wahnu. Sedang mengidap wabah wahnun. Wamal wahnu ya Rasulullah. Apa itu wahnun hai Rasul? Qala, pertama adalah hubbud dunya. Yang kedua karohiyatul maut. Itulah wabah wahnun. Umat Islam sedang mengidap penyakit wahnun. Pertama adalah hubbud dunya. Berlomba-lomba dalam dunia. Coba yang diperlihatkan oleh umat Islam di negara kita aja. Apa coba? Ya kekuasaan, ya jabatan, ya uang negara, uang rakyat, dirampok, pokoknya gitu. Habis uang negara kita. Kalau kita mendengar adanya korupsi 200 triliun, 100 triliun, kos duit leutik teh triliun teh. Kayak uang kecil aja. Sampai ada kasus korupsi ratusan triliun itu gimana coba? Di mana para pengawas-pengawasnya? Sampai bisa lolos begitu. Ya yang mengawasinya juga sama-sama tukang mau ke kumaha. Asal kabagian tenang pepeh we. Kumaha deui atuh.
Nah, inilah hubud dunia. Inilah penyakit yang sangat berbahaya. Kata Nabi, "Idza azumat umatid dunya nuziat minha haibatul Islam." Kalau umatku sudah memandang besar dan pentingnya dunia, maka akan hilang sirna kehebatan Islam. Jadi kita ini sudah nggak hebat lagi kalau sudah seperti itu penyakitnya. Ya. Kalau sudah seperti itu penyakitnya. Nah, makanya inna sholata tanha anil fahsya'i. Nah, itu bagian dari paksa tuh. Korupsi itu bagian dari paksa. Itu. Wal munkar. Apa itu munkar? Munkar adalah asyirku wal aqoidal fasidah. Jadi yang dikatakan munkar adalah berbagai syirik dan aliran-aliran sesat yang mencuci otak. Ya, umat Islam itu loba duka cuci otaknya tuh kok aliran-aliran sesat gitu. Itulah namanya munkar. Nah, di Indonesia banyak aliran, banyak paham, banyak sekte yang menyimpang dan laku. Laku. Kenapa laku? Lihat saja makanan-makanan kemasan. Besar ukurannya, harganya 6.500. Begitu dibuka, pus angin. Isinya sedikit. Taro ciki, lihat menggelembung angin. Jadi kita membeli dengan harga berapapun merasa layak. Karena apa? Ukurannya besar. Padahal juga dibuka mah terus setengah-setengah acan sih nauge. Saparapat ge moal nih kan teh. Nah, kita ditipu dengan berbagai macam aqoidal fasidah. Aliran-aliran sesat yang tumbuh berkembang di Indonesia. Nah, selamatkan diri kita dengan sholat, selamatkan generasi kita dengan sholat. Sayang, generasi kalian, kata Allah dalam surat Maryam, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us sholat. Maryam 59. Generasi berikutnya ngalalaworakeun kana sholat, mengabaikan sholat, menyepelekan sholat, meninggalkan sholat. Di Maryam. Ya kalau sholat sudah ditinggalkan, runtuh keislaman. Karena kata Nabi dalam hadis qudsi, al-ahdul ladzi bainana wa bainar rajuli as-shalatu wa man tarakaha faqad kafaru. Gitu. Ikatan antara diriku, cek Allah. Ikatan antara kami, Allah dengan Rasulnya, dan seseorang, hambanya, seseorang muslim, itu salatnya. Jadi salat adalah bentuk ikatan antara hamba dengan Rabbnya. Makanya disebut silatun bainal abdi wa rabbihi. Salat adalah silatun bainal abdi wa rabbihi. Salat itu merupakan ikatan antara seseorang dengan Allah. Selama ada salat, ada ikatan. Tapi kalau sudah berani meninggalkan salat, dengan sendirinya, ikatan dengan Allah putus. Takut kafaro. Kalau sudah seperti itu ya kafaro. Apa kafaro? Bibit-bibit penyelewengan dan penyimpangan akan muncul tahap demi tahap di kehidupan. Yang disebut dengan takut kafaro. Bukan orang kafir, tapi takut kafaro itulah bibit-bibit kekufuran akan bermunculan tahap demi tahap dalam kehidupan. Kalau meninggalkan sholat. Nah, oleh karena itu dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, la yanzurullaha ila sholatin. La yanzurullaha ila sholatin. La yahdurur rajulu. Fiha qalbahu. Ma'a badanihi. Ya. Muslim. La yanzurullaha ila sholatin. La yahdurur rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Yang artinya,
Allah belum mau memandang sholat seseorang apabila belum memahami atau belum memahami atau belum terfikirkan maksud dari gerakan-gerakan sholatnya. Belum memahami atau belum terfikirkan maksud dari gerakan-gerakan sholatnya. Nah, kadang kan kita hanya gerakan sholat aja kan, tapi kita belum paham untuk apa gerakan sholat itu. Seluruh gerakan sholat itu dari mulai muftatahatun bitakbir, wa muhtatamatun bitaslim, itu harus menjadi satu paket pemahaman. Ada tarbiyah itu semuanya. Ya, gerakan sholat kita itu dari mulai apa? Dari mulai muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, dimulai dari takbir pertama hingga salam yang terakhir. Itu harus dipahami maksud gerakannya. Hasil penelitian Ustadz Yan, maka seluruh gerakan sholat memiliki tarbiyah sebagai berikut. Ini hasil penelitian saya sendiri ya. Tarbiyah dari gerakan sholat. 1. Latihan dasar kepemimpinan. Jadi sebetulnya kenapa Allah dan Rasul mewajibkan kepada setiap mukmin untuk sholat? Ternyata dalam sholat itu ada latihan-latihan dasar kepemimpinan. Dalam sholat itu. Latihan dasar kepemimpinan. Imam melatih diri untuk memimpin, makmum melatih diri untuk siap dipimpin. Gitu. Makanya dalam hadis-hadis, apabila ada seorang imam yang mengetahui di belakangnya ada orang yang lebih tinggi ilmunya dan lebih baik pengamalannya, maka dia harus mundur dari imamnya. Pernah dengar? Gitu. Lihat As-Saff ayat 4. Ini sebagai latihan dasar kepemimpinan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Makanya imam harus meluruskan dulu, merapihkan. Tapi kalau sudah rapi, nggak usah disuruh rapi. Ya mah geus rapi, jalan-jalan akarake sawu supu pakum geus rapi pakai sawu supu pakum. Kecuali lamun can rapi. Dan tidak harus pakai bahasa Arab. Sawu supu pakum pa inna tasguru gitu. Rapikan barisan. Sing benar, sing lurus. Itu maksudnya. Disundakeun nggak bisa. Lempang. Disundakeun nggak bisa. Nah, itu bukan hadis. Tapi ada kelompok yang wajib harus mengucapkan itu setiap salat. Sawu supu pakum nah. Kudu kitu. Nah, itu ucapan di luar konteks hadis eta. Nabi sebagai pemimpin yang baik selalu berusaha merapatkan barisan. Itu latihan dasar kepemimpinan. Ya. Ulah naon barisan teh ulah nepi ka aya nu maju, saharep kecuali mah Haji Ipin. Ieu mah Haji Ipin dimaklum, mah Haji Ipin mah betuh pamuntangan. Dina nangtungna gitu. Walaupun solusi sebenarnya boleh aja pakai kursi sebenarnya. Tapi dah hayang nangtung juga urang we kitu. Itu kan jihadna sebenarnya mah keun kan diantepkeun ku sadian mah kumaha oge teh. Ya gitu. Jadi harus rapi, harus lurus. Kumaha lamun aya nu beuteung dayut, kan jadi teu rata, kan hae aya beuteung dayut. Kur ngabaris kieu aya nu beuteung maju ka hareup. Baheula geuning aya naon, aya calung geuning lamun baris. Aya we kang naon ning anu beuteungna gede teh. Tiap dilempong-lempongkeun teh. Tembus kana beuteungna wae. Angklung naon baheula. Anjidor kali itu. Baru maju mundur ke tukang bujur apa ada diratakeun deui bujur teu ratakeun lain kudu rata bujur rata beuteung lah.
ukuran soft yang rapi itu ininya. Nah, kumaha lamun pendek bingung pada dapat apa kan mah bayangkeun sarua lah gitu. Yang penting rapi barisan ulah nepi ka aya carang. Setan didinya carang. Anda kunaon salat teh baleuneur. Carencang wae atuh da. Setan teh gampang tuh asupna. Itulah kira-kiranya. Alladzi waswisu fi sudurinas. Maka jangan beri ruang sedikit pun untuk setan dalam kehidupan kita. Nah itu, makmum harus mau diatur oleh imam. Jangan ngeyel. Ya, ulah sok ngeyel makmum. Atau jangan suka mendahului. Kan dalam surah Hujurat ada aturan. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Janganlah suaramu lebih tinggi dari suara Nabi. Itu latihan dasar kepemimpinan itu. Dalam sholat begitu. Makanya kalau imam belum amin, jangan coba-coba amin. Janganlah berusaha bareng dengan imam aminnya. Waladhdallin, imam nyebut A, kita makmum nyebut A sama bareng dengan itu. Itu nggak benar. Idza amana, kalau imam sudah mengucapkan amin, fa aminu, baru makmum amin. Kan gitu redaksi Nabi hadisnya. Jadi biarkan imam dulu mengucapkan amin. Atau mau di tengah-tengahnya boleh. Kata imam. Ketika imam akan mengucapkan min, baru makmum serentak sama-sama. Gitu. Lain nuturkeun min, lain. Begitu imam makmumnya min, lain gitu. Ya. Amin. Atau selesaikan dulu amin, baru makmum amin. Sepakati aja. Yang penting jangan mendahului. Itulah latihan dasar kepemimpinan, ya. Sehingga implementasi Ali Imran ayat 101 itu benar-benar terbukti. Dalam Ali Imran ayat 101, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Dalam kehidupanmu ada rasul. Rasul simbol kepemimpinan sekarang. Makanya harus memiliki murabi yang menjaga warisan Nabi. Jangan asal murabi. Jadi harus memiliki murabi yang menjaga warisan Nabi. Maka hakikatnya posisi Nabi Muhammad dilanjutkan oleh murabi tadi. Gitu maksudnya. Pelanjut risalah murabi. Al ulama umanaur rusuli. Ulama itu kan pelanjut amanah Rasul. Yang diamanahkan Rasul sebetulnya apa sih? Itulah hadis taroktok tadi. Taroktu pikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Jadi kalau ada seorang murabi yang menjaga kemurnian Al-Quran dan Sunnah Rasul, itulah murabi yang pantas diikuti. Nah ini dalam sholat. Itulah dalam sholat. Makanya ukurannya, siapa yang jadi imam? Yang lebih menguasai Qurannya. Kalau ada yang sama dalam penguasaan Qurannya, maka yang harus lebih dalam penguasaan sunnah Rasulnya. Kalau sama dalam penguasaan Al-Quran sunnah Rasulnya, maka angkatlah yang lebih tua dari umurnya. Karena Quran paham, karena sunnah Rasul paham, tapi lebih kolot, itulah yang harus jadi imam. Itu. Kalau tidak ada ketiga-tiganya, cara zaman ayeuna saha we jadi imam, silih dorong imam teh, ayo maju, gitu ayeuna mah. Bari teu maju-maju hirup teh. Hayo maju teh. Ya. Nah, kalau seperti itu posisinya, maka yang paling baik bacaannya saja. Itu, yang paling baik bacaannya. Yang kedua, gambaran sistem dan struktur Islami. Jadi, tarbiyah dalam sholat itu adalah gambaran, ini nyambung dari hadis ini nih, ya. Gambaran, sistem, dan struktur Islami. Sistem dan struktur tidak mungkin bisa dipisahkan. Tapi struktur ada pada sistem. Kalau sistem jalan, pasti struktur ada. Kalau struktur ada, sistem tidak ada, mal bener. Mada ayeuna organisasi berdiri, aya KSB, ketua, sekretaris, bendahara, ditunjuk, sanggeus ditunjuk KSB, teu jalan sistemna. Udah lain sistem heula, sistem dulu bangun, baru berpikir struktur. Nah itulah hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, ya. Innama ju'ilal imamu
liyu tamma bihi. Sebenarnya imam dijadikan sebagai sesuatu yang harus diikuti. Salat itu gambaran sistem, tapi strukturnya ada. Salat gambaran sistem, tapi strukturnya ada. Disebut gambaran sistem begini, ada imam dan ada makmum. Terus makmum sendiri kewajibannya sama, tapi posisinya beda. Beda. Yang salat berjamaah siapa aja? Ada laki-laki, ada perempuan, ada muda, ada tua, ada yang kaya, ada yang miskin. Sejajar nggak semua? Sejajar semua. Walaupun lapisan saf kedua, saf ketiga, saf keempat, dan seterusnya, tetap hakikatnya sejajar. Karena tempat saja yang terbatas. Satu jajar, satu saf, hanya mampu 50 orang. Yang nggak bisa harus sampai nenggar temok mah gitu. Maka buatlah saf kedua, buatlah saf ketiga. Hakikatnya sama aja walaupun paling belakang, karena kalau kebagiannya paling belakang, hakikatnya sejajar karena sedang berimam sholatnya. Itu cara sistem tuh. Jadi kita boleh berbeda, tapi harus ya usaha kita harus sama gitu. Kita boleh berbeda, tapi usaha kita harus sama. Ini yang disebut dengan gambaran sistem dan struktur. Yang ketiga, latihan dasar kedisiplinan. Yang ketiga, latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kedisiplinan. Nah itu. Surat apa yang mengenai kitab Mauquta? An-Nisa ayat berapa? 103, 102 ya. An-Nisa 102. Tiganya ya. Nah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ini latihan dasar kedisiplinan. As-sholatu ala waktiha, kitabam mauquta itu. An-Nisa 103. Sesungguhnya pelaksanaan sholat yang benar adalah dilakukan tepat waktu. Rapat, segera selesaikan dulu, segera tunda 30 menit sebelum azan zuhur. Nah itu ala waktiha namanya. Udah sedikit lagi, tanggung kita selesaikan. Maka dia lebih mengedepankan kepentingan dunia daripada kepentingan Allah. Daripada kepentingan ajaran. Jadi kalau sedang rapat, setengah jam itu berikan ruang untuk mempersiapkan diri melakukan sholat. Itu. Bahkan dalam pernikahan pun itu yang terbaik adalah ketika jam 11 itu rehat dulu. Pengantin biar sholat, biar makan dulu, sholat, itu. Karena memang kurang memenuhi kepantasan ketika hayya 'alas sholat, plang pengprong, piring sendok nyaratu gitu. Walaupun banyak yang memaklumi kondisi seperti itu mah. Tapi ya harus diusahakan lah. Tepat waktu. Ini kan latihan dasar kedisiplinan. Mendisiplinkan diri dengan cara mengatur waktu. Nantinya itu menjadi budaya. Ustadzian itu belum pernah terlambat hadir ke pengajian. Belum pernah. Kecuali ban kempes. Saya itu belum pernah hadir ke pengajian. Telat, tapi heulaan ku batur. Belum pernah. Ya. Kalau diumumkan jam 6.45, jam 6.45. Itu. Toleransinya jam 7. Jadi kalau jam 6.45 dimulai, maka berusahalah. Jam 7 sudah Assalamualaikum Pak Den misalkan. Ini cara disiplin waktu. Kalau sudah bisa seperti itu, semuanya akan dampaknya sama. Semuanya akan efisien. Melakukan sesuatu efisien. Efektif. Tepat sasaran. Kalau sudah bisa seperti itu. Ya.
Nah, inilah latihan dasar kedisiplinan. Yang keempat, membentuk pola interaksi dan interrelasi. Membentuk pola interaksi dan interrelasi. Pola interaksi adalah hubungan komunikasi efektif. Ya, hubungan komunikasi efektif. Itu. Interrelasi adalah hubungan kerjasama. Dalam hal apa saja. Kalau seperti ini budayanya, maju. Pasti. Maju kita ini, kalau seperti ini. Ya. Kalau ada yang hadir di pengajian, lalu ada sahabat kita yang tidak hadir di pengajian karena sakit, dia akan rugi dengan sakit itu sebetulnya. Pak Uja Soekardi karena kurang sehat, dia tidak mendapatkan penjelasan hari ini. Tapi kalau kita sudah memahami maksud sholat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, maka ketertinggalan orang-orang yang tidak hadir, kecuali ngedul, beda teman. Tidak hadir karena kondisi keadaan yang memaksa untuk tidak hadir. Lain dengan ngedul, atau lain dengan palang sirah. Ini mah ngeblorong ngaji ke liur, itu beda deui teman. Wagah ngaji wae ti kamari ge tetep robah-robah kaayana. Itu namanya putus asa. Asa ya. Justru lewat ngaji begini harusnya otak cerah, ditemukanlah jalan keluar. Karena otak tidak mendapatkan ilmu itu seperti dalam ruang yang gelap tanpa ada senter. Sehingga kita bingung kemana ini. Tapi kalau ada senter, tahu arahnya kemana. Nah itu cara ciri-ciri orang yang mendapatkan ilmu begitu. Nuron nahdi bihi. Itu orang yang mendapatkan ilmu tuh. Nuron nahdi bihi. Jadi kacaangan pikiran, lalu dia mendapatkan jalan keluar dari setiap problem yang dihadapinya. Itu manfaat ngaji. Ngaji rutin seperti ini memang tidak merubah keadaan ekonomi secara sekaligus. Tapi diri sendiri harus memproses. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu penduduk, suatu kaum atau seseorang selama dirinya tidak menyiapkan kemampuan dirinya untuk berubah keadaan. Artinya lewat ngaji kita diberikan tuntunan, bimbingan untuk bisa mencari jalan keluar atau merubah keadaan menjadi lebih baik. Itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan membangun pola interaksi. Sehingga kalau orang yang tidak hadir hari ini karena sakit, maka kata Nabi, faliyuballighi syahidu minkumul ghaibu. Wajib bagi yang hadir hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir bahwa penjelasan materi hari itu ini. Sehingga tetap ada dalam pemerataan pemahaman. Tidak jomplang. Tetap ada dalam konsep pemerataan pemahaman. Jangan pemerataan ekonomi melulu yang fokus diperhatikan. Pemerataan pemahaman itu penting juga. Bahkan jauh lebih penting sebetulnya pemerataan pemahaman ketimbang pemerataan ekonomi. Karena program mengentaskan kemiskinan di negara kita belum berhasil sampai hari ini. Malah ketinggalan bikin ripuh nih kan. Ke rumah teboga duit mending sing getol ngaji, teboga duit ke. Mendingannya gitu. Nah, itu yang saya share tadi pagi ya. Yang saya share kemarin. Seperti itulah harusnya pikiran kita. Interrelasi apa? Hubungan kerjasama. Karena setiap orang butuh murabi dalam keilmuan, setiap orang butuh mentor dalam bisnis. Makanya khalaqakum min azwajikum. Makanya Allah siapkan pasangan-pasangan itu begitu. Itu maksudnya. Itu namanya interrelasi. Hubungan kerja sama. Dalam sholat itu begitu maksudnya. Terakhir. Tarbiyah dalam sholat itu adalah kepentingan komunitas lebih dikedepankan. Yang kelima. Kepentingan komunitas lebih dikedepankan. Rezeki kita alangkah lebih baiknya tersalurkan lewat jamaah kita sendiri. Itu lebih bagus.
Makanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, bahkan berbanding 27 banding 1, maka berarti kepentingan komunitas harus jauh lebih dikedepankan ketimbang kepentingan diri sendiri. Gitu. Ada seseorang yang kepada jamaahnya tidak loyalitas, tapi kepada keluarganya sangat dipentingkan. Ada. Tapi itu boleh. Boleh, Bu. Karena ada ayatnya. Lihat surat Al-Isra ayat 26 kalau tidak salah. Ya. Wa ati zal qurba haqqahu. Sebahagian harta sisihkan untuk menolong, untuk membackup, untuk menopang keluarga-keluarga terdekatmu. Jadi boleh kita mengambil prioritas keluarga terdekat. Itu boleh. Ambil prioritas itu. Tapi komunitas harus jauh lebih dikedepankan. Kepentingan jamaah itu harus lebih dikedepankan. Makanya jangan dapat ilmu di sini, tapi nyalurkan zakat infaknya ke sono, jangan begitu. Dapat ilmunya di sini, ya berusahalah nyalurkannya di sini, gitu. Kenapa? Tadi dalam sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendiri. Itu menunjukkan bahwa kepentingan komunitas jauh lebih dikedepankan ketimbang kepentingan yang lain. Kepentingan yang lain juga boleh diperhatikan, tapi tetap kepentingan komunitas harus lebih diprioritaskan. Ya jamaah kita harus lebih jadi prioritas. Jangan sampai bager kabatur, jamaah terbengkalai, jangan sampai seperti itu. Nah, itulah cara Nabi. Jadi, Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi lebih mendahulukan kepentingan jamaah Nabi. Makanya ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bai. Nah, di situ. Nanti kita bahas mengenai konsep ini. Ya. Inilah salat jamaah dari segi gerakan, dari mulai takbir hingga taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salim. Ya inilah yang bisa kita simpulkan. Masih banyak poin yang lain. Waktu tidak cukup ya. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, laisa lil abdi min salatin illa ma aqala minha. Ya. Laisa lil abdi min salatin illa ma aqala minha. Illa ma aqala minha. Masih Muslim juga. Tidak ada pengaruh apa-apa dalam sholatnya. Tidak ada pengaruh apa-apa dalam sholatnya, kecuali kalau pikirannya sudah memahami apa yang diucapkannya. Tadi mau gerakannya, kalau sekarang mah memahami apa yang diucapkannya. Kalau sudah memahami, kalau pikirannya sudah memahami apa yang diucapkannya. Sholat itu kebagi dua, ada sholat khosyi'un, ada sholat sahun. Nah, sholat sahun itu sholat sukaro. Sholat sahun itu adalah sholat sukaro, yang dikatakan mabuk. Apa sukaro? La taqumus sholat wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Betul kan? Surat teh? Ada yang tahu sholat apa? Jadi sholat sukaro itu adalah sholat yang la ta'lamu ma taqulu. Tidak paham apa yang diucapkan. Tuh, sholat sukaro itu. An-Nisa 43. Ya, dalam An-Nisa 43.
Sia-sia engkau menegakkan sholat ketika engkau masih sukaro. Yang diartikan mabuk. Hatta kecuali ta'lamu ma takulun. Kecuali kalau orang yang mengerjakan sholatnya itu sudah mengetahui apa yang diucapkan. Kan dalam mabuk tersadar orang udah omong kan? Orang mabuk itu adalah orang yang tidak menyadari apa yang diucapkan. Kan gitu. Punya suami pemabuk, nyerocos ngomong apa saja, sampai sakit hati istrinya. Begitu sadar dari pengaruh alkoholnya, ngapain mama nangis? Papa mah tega ngomong gigi. Ngomong apa? Ya tadi ngomong ini. Kapan ngomong? Gak sadar apa yang diomongkannya. Makanya seluruh ucapan-ucapan dalam sholat kita paham nggak? Kita ngerti nggak? Tahu nggak arti atau maknanya? Nah, itu penting. Makanya prioritas bacaan dalam sholat, dahulukan ayat-ayat yang sudah kita pelajari dan sudah kita pahami. Ya, sholat yang paling bagus. Prioritaskan ayat-ayat yang sudah kita pelajari dan sudah kita pahami. Celakanya, kalau ngajinya ngedul, wah paham, tahu tidak, paham tidak dengan ayat-ayat yang dibacanya. Ya itulah orang sukaro namanya. Dia melakukan sholat, tapi dia tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Itu kata Nabi tadi. Tidak akan ada pengaruh apa-apa dalam sholatnya. Kalau apa yang diucapkannya, dia tidak mengerti. Seluruh yang dia baca, seluruh yang dia ucapkan, dia tidak mengerti, tidak paham dengan ucapan itu. Ya, itulah. Sukaro namanya. Gitu. Wajar kalau Allah menyebut ada khosiun, ada sahun. Khosiun melahirkan kesadaran karena khidmat dengan sholatnya. Tapi sahun tidak melahirkan kesadaran, ya karena sholatnya cuma gerakan doang dan hanya bacaan tanpa dimengerti apa yang dibaca. Oleh karena itu, seluruh kalimat-kalimat bacaan dalam sholat, ada buku tuntunan, terjemahannya kita pahami. Oh, ternyata dalam doa sujud, doa ruku, doa itidal, dan artinya seperti ini tuh. Kemudian surat-surat yang kita baca, pelajari artinya, lalu maksudnya. Kalau nggak paham dengan maksud ayat ini, bertanyalah kepada orang yang paham, yang mengerti. Sehingga dengan memprioritaskan bacaan dalam sholat, maka kita akan mengerti apa yang dimaksud oleh yang kita ucapkan. Baru efeknya akan tumbuh dalam diri kita dengan sholat. Lahirlah li zikri, lahirlah tanha anil fahsya'i wal munkar, lahirlah mi'rajul mu'minin. Kalau prasyarat tadi benar-benar sudah terpenuhi. Nah inilah jamaah rahimakumullah pelajaran tentang Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Semoga bermanfaat. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.